Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Dewangga dari Fakultas Psikologi Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat saya atau opini saya mengenai kenaikan harga BBM yang terjadi di Indonesia. Saat ini, harga BBM sedang mengalami peningkatan. Harga BBM mengalami peningkatan bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Salah satu penyebab kenaikan harga BBM yaitu perang yang disebabkan oleh Ukraina dan juga Rusia. Menurut saya, harga BBM sebenarnya tidak mengalami peningkatan di Indonesia, melainkan hanya subsidinya saja yang dipotong. Harga BBM di Indonesia sebenarnya mencapai 2 kali lipat dari harga aslinya, namun pemerintah hanya memotong subsidinya saja beberapa persen. Pemotongan subsidi tersebut dilakukan karena anggaran BBM terlalu membebani negara, dan juga pemerintah selalu mengalami kerugian atau defisit dalam penjualan BBM. Dan menurut saya, pemerintah sudah melakukan hal yang tepat dalam pemotongan subsidi. Karena pemotongan tersebut pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuannya yaitu menyelamatkan ekonomi negara. Dan rakyat melakukan kritik atau demo kepada pemerintah juga merupakan hal yang benar. Mengingat karena negara kita merupakan negara demokrasi yang menampung aspirasi-aspirasi dari rakyat. Lalu, siapa yang salah dalam hal ini? Menurut saya, yang salah dalam hal ini adalah oknum-oknum tertentu. Oknum-oknum tersebut yaitu para koruptor yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena sering mengkorupsikan uang sehingga masyarakat menjadi curiga terhadap pemerintah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya perlu mengamalkan nilai Pancasila, khususnya yaitu sila kedua dan juga sila kelima. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk tidak main hakim sendiri terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan fungsi dari sila kelima ini yaitu sebagai bentuk terciptanya sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini merupakan pandangan saya. Apabila saya mengalami kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Salsafadila. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang kenaikan harga BBM. Saat ini isu kenaikan minyak tanah dan bahan bakar sedang menjadi pembicaraan yang panas. Berbagai efeknya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keluhan yang terjadi di masyarakat tidak dapat kita hindari. Karena harga bahan bakar sebagai faktor distribusi utama telah meningkatkan banyak harga komoditas lainnya pada saat yang sama, seperti beras, telur, dan lain-lainnya. Dan kenaikan harga ini bukan yang main-main, jadi lebih mahal 2 kali lipat lah. Gitu. Oleh karena itu, kita tidak mengherankan melihat demonstrasi sebagai berbagai partai politik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Demonstrasi ini menentang kenaikan harga BBM yang dianggap politis sebenarnya tidak merugikan rakyat kecil. Siklus yang ada tidak akan berubah meski adanya janji dan bantuan dari pemerintah. Jadi menurut saya, politik sekarang dan kenaikan harga BBM ini hanya menguntungkan kelas atas dan merugikan rakyat kecil. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia, di mana kenaikan bahan bakar bersubsidi ini berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Terutama bagi kalangan menengah ke bawah itu sangat mencekik sekali, karena sama-sama kita ketahui bahwa penggunaan Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bahan bakar lainnya. Kenaikan bahan bakar tersebut kemungkinan besar akan terjadinya inflasi.
Jika inflasi meningkat secara terus-menerus, maka taraf hidup masyarakat Indonesia akan menurun dan menyebabkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Karena yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa sudah banyak terjadi aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa di Indonesia terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang bijak harus mengamalkan nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita harus menyaring segala informasi yang tersebar dan tidak terlalu percaya sama berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramil Hanardo. Kali ini saya ingin memberikan pendapat tentang kekerasan seksual di kampus. Menurut saya, kekerasan seksual di kampus merupakan suatu tindakan yang sangat melanggar etika dan norma di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual ini telah melanggar norma agama, di mana perbuatan tersebut tidak sesuai dan sangat bertolak belakang terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Kekerasan seksual ini juga termasuk dalam penyimpangan nilai-nilai Pancasila bagi sila pertama dan kedua. Bagi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dosa, di mana kita umat muslim tidak diperbolehkan menyentuh atau memegang perempuan yang belum muhrim. Dan bagi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya ini tidak adil bagi korban dan juga dapat menyebabkan trauma yang sangat mendalam pada korban kekerasan seksual. Sekian pendapat saya tentang kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ZZZZ. Oh iya, ada tugas Pancasila. Wait, ada lanjutannya. Wait, masih ada lagi. Hai, pasti masih baca tulisan ini ya? Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Pak Ir Abrianto, MM. Semoga nilai saya tinggi, Pak. Masih ada ini. Sumber bukti informasinya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ardena Putri. Saya dari Fakultas Psikologi. Saya ingin membuat tugas video tentang tanggapan mahasiswa terhadap kekerasan seksual dalam kampus dari sudut pandang Pancasila. Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia. Di antara sila tersebut adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain itu harus berlandaskan keadilan dan juga disertai dengan memiliki adab yang benar dan sopan yang sesuai dengan norma-norma. Jika sila kedua ini tidak diterapkan, maka akan timbul beberapa konflik yang nantinya juga akan menjadi kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual bisa terjadi tanpa kita menduganya. Contoh di lingkungan pendidikan, jumlah laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memang cenderung fluktuatif. Fluktuatif yang berarti perubahan naik turunnya suatu variabel. Namun penurunan angka itu tidak lantas bisa dianggap sebagai perbaikan, sebab potensi korban yang
sebab potensi korban yang tidak melapor mungkin lebih banyak dari yang tercatat. Sayangnya kasus kekerasan seksual secara umum masih dianggap hanya sebagai tindak asusila, bukan tindak kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Bagaimana bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban? Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pertama, kampus harus mempelajari modul pencegahan kekerasan seksual, khususnya yang dikeluarkan oleh kementerian agar mengetahui dan memahami alur uji pra dan pasca pembelajaran pada mahasiswa, pendidikan maupun tenaga kependidikan. Modul ini juga berisi penjelasan filosofi pendidikan dan cara yang tepat untuk mencegah dan menangani kampus kekerasan seksual di kampus. Adanya pemasangan tanda peringatan bahwa kampus sama sekali tidak menoleransi adanya tindakan kekerasan seksual. Kampus juga harus memiliki kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi yang terkait kekerasan seksual. Dan kampus harus melakukan penguatan budaya komunitas pada mahasiswa. Pendidikan dan tenaga kependidikan berupa pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat pengenalan kehidupan kampus pada mahasiswa baru. Mari gerak bersama dengan melakukan peran penting dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Mahasiswa pun harus mencari tahu dan lebih banyak mendiskusikan isu-isu yang terkait relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender. Selain itu, mahasiswa harus berdaya dalam segala kondisi. Dosen dan tenaga kependidikan sebaiknya rutin terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, khususnya dalam bentuk diskusi isu terkait, memperbanyak sosialisasi di kampus terkait langkah anti kekerasan seksual, dan mengupayakan terbentuknya layanan yang diperuntukkan mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Bagi pengelola perguruan tinggi tentu harus mengikuti prinsip-prinsip pencegahan kekerasan seksual di kampus dengan menyediakan sarana dan prasarana memadai, menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan, serta menyediakan tanda peringatan area bebas dari kekerasan seksual di kampus. Kolaborasi bersama adalah kunci keberhasilan pelaksanaan peraturan ini. Segenap pihak kampus harus turut serta menciptakan budaya akademik yang terbebas dari kekerasan seksual dan diskriminatif terhadap gender tertentu di kampus agar kampus menjadi tempat aman dari kekerasan seksual. Itu saja, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasri Gibran. Di video kali ini, saya akan berpendapat mengenai kekerasan seksual yang berkaitan dengan Pancasila. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 338.496 yang terdata pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan kasus yang sangat fatal karena banyak melanggar hal, terutama dari segi norma, etika, dan moral. Nah, dari segi norma sendiri itu ada norma agama. Setiap agama melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut atau kekerasan seksual. Nah, sebaliknya juga dengan etika maupun moral, karena banyak melanggar aturan-aturan yang ada. Menurut aku, penyebab kenapa masih adanya kekerasan seksual itu adalah yang pertama, laki-laki masih berpikir kalau perempuan itu barang miliknya, yang biasa kita sebut sebagai budaya patriarki. Poin yang kedua itu adalah laki-laki tidak bisa melawan hawa nafsunya. Dan poin yang ketiga itu adalah kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual. Aku banyak melihat tentang argumen ini, pasti kalian sudah tahu. Banyak laki-laki yang bilang bahwa perempuan tersebutlah yang mulai dulu. Padahal sebenarnya itu tidak, guys. Semua itu tergantung dari si laki-lakinya. Nah guys, kekerasan seksual atau pelecehan seksual juga telah melanggar Pancasila ke-1 dan yang kedua.
Sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia telah melanggar aturan-aturan yang ada di agamanya. Dan untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan. Perempuan itu tidak ada keadilan di sini. Nah, kalau menurut aku juga, perempuan itu seharusnya dijaga, bukan dijadikan objek pemuas dari seorang hasrat laki-laki. Itu saja pendapat dari aku mengenai kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiko Maharani dengan NIM 461220100062. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pendapat saya tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Menurut saya, kasus pelecehan seksual termasuk ke dalam Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelecehan seksual yang tidak pandang bulu terlepas dari siapa yang beresiko menjadi korban dan siapa pelakunya. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk dari semua pihak tidak hanya terjadi di daerah rawan, tetapi juga sering terjadi di lembaga pendidikan yang menuntut nilai kemanusiaan dan kesopanan. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus terutama menimpa perempuan, dan pelakunya adalah sivitas akademika kampus itu sendiri. Kebanyakan korban kekerasan seksual atau penyintas kekerasan seksual di kampus tidak berani melapor ke pihak berwajib untuk menanganinya. Pasalnya, tak jarang korban dan penyintas kekerasan seksual di kampus diperlakukan negatif atas ucapan warga kampus, bahkan dibungkam. Meski tidak jarang, korban kekerasan seksual dianggap aib oleh pihak kampus dan tidak berani berbicara karena takut dikeluarkan dari kampus. Apalagi korban kekerasan seksual tidak berani berbicara karena tidak ada aturan yang mengikat untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Peraturan terbaru tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus adalah Permendikbudristek nomor 30 2021 dan diyakini bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat diatur dan dicegah. Lalu, apa yang kita lakukan hanyalah jangan diam saja. Segera laporkan supaya tingkat kasus pelecehan seksual di kampus tidak meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Bahrai. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Menurut saya, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Mengapa? Karena kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar berubah menjadi tempat yang penuh ancaman pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum yang tidak bermoral. Kaitannya antara Pancasila dengan kekerasan seksual yaitu seperti yang pernah Bapak jelaskan mengenai pengertian Pancasila merupakan bentuk dari akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia yang mengalir dalam diri kita. Jadi, dengan oknum yang melakukan kekerasan seksual tersebut, berarti dia tidak mencerminkan kepribadian sebagai warga bangsa Indonesia karena perbuatannya yang keji itu. Jadi, menurut saya, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus jangan kita anggap sepele. Dan juga untuk para korban harus bisa terbuka mengenai apa yang terjadi pada dirinya agar tidak memakan banyak korban lagi. Sekian mengenai pendapat saya tentang kekerasan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihebohkan dengan kabar duka itu yang menewaskan perbaiki pendapat kekerasan seksual dengan kementerian terkait yang menyebutkan kami tidak bisa menayangkan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zaira Lucy dengan nomor 4612201048. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Pancasila dengan Bapak dosen Abiyato. Dari berita-berita yang tadi saya paparkan di awal video ini, ada banyak kasus pelecehan seksual terhadap wanita di kawasan kampus. Nah, biasanya dari pelecehan seksual ini itu biasanya dilakukan oleh para dosen kepada mahasiswanya, mahasiswa kepada mahasiswanya, dan juga petugas kampus terhadap mahasiswanya. Menurut data tahun 2020, ada sekitar 77% dosen mengakui ada kekerasan seksual di kampus dan ada 63% korban yang tidak memberitahu terhadap kampus atau tidak melapor terhadap pihak kampus. Nah, bentuk kekerasan seksual ini ada banyak macam. Yang pertama ada meraba, menyentuh, dan juga dengan omongan yang menyinggung
wanita itu, dan biasanya kekerasan seksual ini dilakukan tidak menyandang pelaku gender, bisa dilakukan oleh para laki-laki dan juga para perempuan. Ada banyak kasus di berita saat ini, termasuk salah satunya ada di Universitas Riau. Ada mahasiswa dinyatakan sebagai korban pelecehan seksual terhadap dosennya. Nah, ternyata masih banyak korban-korban yang pasti belum melapor kepada pihak kampus. Dan semoga para pihak kampus ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi para perempuan yang menderita atau yang mengalami korban kekerasan seksual. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan terhadap para korban kekerasan seksual ini? Yang pertama ada ini, dan juga ada ini. Nah, semua itu kita lakukan agar para korban kekerasan seksual ini dapat bisa bangkit kembali, beradaptasi kembali kepada lingkungannya, dan bisa bergabung lagi kepada teman-temannya tanpa rasa gelisah dan dapat kembali dari trauma beratnya. Dan semoga para pelaku kekerasan seksual ini mendapatkan ganjaran atau hukuman pidana yang setimpal atau seberatnya. Dan ini merugikan para wanita dan kakak laki-laki. Banyak yang bilang bahwa harusnya perempuan jaga pakaiannya, tidak memakai rok ini di tempat umum karena itu mengundang hasrat para laki-laki. Menurut saya ini salah, harusnya laki-laki harus menjaga pandangannya dan dapat menahan hawa nafsunya. Dan sekian dari opini saya, semoga di Universitas Mercu Buana bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Tirlan Florensa. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pendapat ataupun opini saya tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus. Sebelumnya, kekerasan seksual ini adalah bentuk perilaku yang mengarah ke hal-hal seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, yang korbannya sendiri tidak mendapat persetujuan akan hal ini. Dan pendapat saya mengenai kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus, baik dari tingkat mahasiswa maupun dari tingkat dosen yang tidak mempunyai pendidikan ataupun pengertian ataupun kurangnya edukasi terkait akibat-akibat yang terjadi ketika melakukan hal-hal tersebut di dalam kampus, serta kurangnya akal sehat, serta tidak berjalannya akal sehat ataupun pola pikir karena sudah berpatokan atau sudah dikontrol oleh nafsu. Dan faktor utama kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus ini adalah karena si korban yang merasa terpaksa, tidak berani untuk bilang tidak, atau tidak berani untuk menolak hanya karena si pelaku mempunyai otoritas ataupun kedudukan ataupun jabatan yang penting di kampusnya. Jadi kebanyakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus ini hanya karena si pelaku mempunyai kuasa yang tinggi di kampus, sehingga korban merasa bahwa dia tuh tidak bisa menolak atau tidak berani untuk mengatakan tidak karena kuasa yang dimiliki dari si pelaku tersebut. Itu dia pendapat saya, maaf jika kurang tepat, dan terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imade Julio Tirtayatra. Saya dari jurusan psikologi. Tentang kenaikan BBM, kebetulan saya juga belum terlalu memerlukan BBM sampai saat ini, sehingga saya jadi tidak keberatan kalau hanya naik cuman 3.000 atau 4.000 saja. Kenapa saya tidak masalah dengan harganya? Karena harga asli subsidinya itu 1 liter itu saya dengar itu bisa 50.000, dan kita itu diberikan harga sekitar 10 ribuan saja. Jadi saya sudah merasa bersyukur. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Elda Kristiana. Kekerasan seksual, kata ini sudah tak asing di telinga kita,
apalagi untuk merupakan kaum perempuan. Ya, karena kaum perempuan biasanya memiliki target dalam kekerasan seksual ini. Banyak orang berkata bahwa kekerasan seksual terjadi karena berpakaian wanita yang terlalu minim atau wanita berani di tempat yang sepi, padahal terdapat kasus di dunia nyata yang bertolak belakang. Pada skema ini, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, bagaimana kita ketahui bahwa kampus merupakan tempat publik yang umum yang pasti tidak akan sepi di sana. Jadi, benarkah bahwa tempat sepi menjadi alasan kekerasan seksual terjadi? Tentu tidak, teman-teman. Akibat dari kekerasan seksual sendiri bukan main-main. Korban dari kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang berat dan bahkan mengancam masa depannya. Jadi, mari kita stop kekerasan seksual, karena itu akan mengancam masa depan seseorang. Dan perlu saya ingatkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi dari faktor busana atau dari tempat, tapi semua itu berasal dari pikiran dan niatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang kekerasan seksual di dalam kampus. Menurut saya sebagai seorang mahasiswa, semua tindakan kekerasan seksual dimanapun dan pada siapapun seharusnya tidak boleh terjadi karena akan berdampak panjang bagi korbannya. Dan itu juga termasuk perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar norma agama. Karena kampus juga tempat yang aman bagi korban akan menjadi penuh ancaman yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021 ini seharusnya dapat mencegah dan menangani dengan baik adanya kekerasan seksual di dalam kampus. Adapun kaitannya dengan Pancasila, karena kita mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu termasuk sila pertama dan sila kedua. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu kenaikan harga BBM. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, wisata alam, serta sumber dayanya yang berupa gas, batu bara, dan minyak bumi. Namun sayang, kemampuan sumber daya manusianya yang belum mumpuni untuk mengelola sumber daya alam yang telah Tuhan berikan kepada Indonesia. Banyak sekali kekayaan yang kita miliki harus diekspor ke luar negeri untuk dikelola, atau bahkan negara kita yang harus mengambil ahli dari luar negeri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Alhasil, sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia belum dapat dikelola dengan baik karena masih adanya campur tangan orang luar yang semata-mata hanya ingin mengambil keuntungan dari kekayaan yang kita miliki. Kenaikan harga BBM tentu menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masyarakat Indonesia sedang bersusah payah untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat COVID-19. Lalu dengan adanya kenaikan harga BBM yang membuat bahan-bahan pokok ikut melambung, dan akhirnya masyarakat Indonesia pun mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Hal ini tentu sangat tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sendiri pun kurang setuju akan adanya kenaikan harga BBM, mengingat latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa yang membuat pengeluaran per bulan saya ikut meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Tak hanya itu, hal ini pun sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai seorang supir angkutan umum, yang mana pendapatan sehari-hari mereka sangat bergantung dengan hal itu. Dengan adanya kenaikan harga BBM, membuat mereka terpaksa untuk menaikkan jasa angkutan umum mereka dan membuat penumpang merasa berat akan hal itu, sehingga minat penumpang terhadap angkutan mereka ikut mengalami penurunan. Lalu bagaimanakah mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari mereka?
Saya berharap kepada pemerintah Indonesia agar harga BBM kembali turun seperti semula, supaya masyarakat Indonesia tidak lagi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya akan memberikan pendapat mengenai kasus pelecehan seksual yang ada di sekitar kampus. Menurut saya itu adalah salah satu tindakan yang salah, selain itu juga melanggar HAM atau hak asasi manusia. Bagaimana sih cara untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di sekitar kampus? Nah, caranya itu seperti membuat tim atau organisasi khusus yang memang bertujuan untuk menangani kasus pelecehan seksual yang ada di sekitar kampus. Selain itu juga seperti banyak yang dibicarakan oleh mahasiswa sekarang ini, membuat akun Instagram yang memang memposting para pelaku tindakan kejahatan seksual yang ada di sekitar kampus seperti IPB anti cabul, Unpad anti cabul, dan lain-lain. Nah, akun tersebut itu bertujuan untuk agar para mahasiswa dan mahasiswi lebih berhati-hati bahwa pelaku pelecehan seksual di sekitar kampus itu ada di sekitar mereka. Akun tersebut itu berisi foto pelaku pelecehan seksual, nomor induk mahasiswa, dan jurusan mereka. Pelecehan seksual dengan Pancasila seperti sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mempunyai arti bagaimana sih cara manusia memanusiakan manusia, dan bagaimana sih cara manusia memperlakukan manusia, serta bagaimana cara kita menghargai setiap manusia. Itu saja pendapat saya mengenai pelecehan seksual di kampus. Semoga kita lebih berhati-hati dan berani untuk berspeak up mengenai apa yang kita rasa. Terima kasih. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heni Marianca dari Fakultas Psikologi Angkatan 22 Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyuarakan pendapat saya tentang kenaikan harga BBM. Seperti yang kita ketahui, kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi itu sangat dibutuhkan bagi warga Indonesia untuk bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Tetapi jika naik, apa yang harus masyarakat lakukan dalam melaksanakannya? Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ialah negara yang kaya akan bahan tambang dan minyaknya. Tetapi sangat disayangkan sekali sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengolah bahan tambang tersebut. Tetapi harga BBM yang naik sangat amat meresahkan masyarakat, karena masyarakat akan terganggu aktivitasnya karena kenaikan harga BBM. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan mengganggu seperti supir angkot ataupun supir Gojek online, dan juga mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi juga turut resah akan kenaikan harga BBM. Tanggapan saya dalam kenaikan harga BBM tersebut ialah pemerintah yang harus memberikan kebijakan dalam memprihatinkan masyarakat luar yang memiliki ekonomi terbilang cukup, karena pemerintah harus memperhatikan aktivitas masyarakat yang terganggu karena BBM yang naik. Lalu bagaimana jika pemerintah tidak mengambil tindakan akan permasalahan ini? Mau tidak mau masyarakat harus bisa menanganinya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Untuk sementara ini, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa. Dan harapan saya akan permasalahan kenaikan BBM tersebut, pemerintah secepatnya mengambil kebijakan dalam hal ini supaya masyarakat tidak terganggu aktivitasnya dalam sehari-hari. Ini pendapat saya, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Marisa Anggreni. Aku dari jurusan Psikologi Universitas Mercubuana. Di sini aku ingin membuat video tugas bagaimana sih pendapat aku tentang
pelecehan seksual di lingkungan kampus dan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana sih pendapat Pancasila atau sudut pandang Pancasila memandang kasus tersebut. Oke, pertama-tama kasus tersebut sudah sangat sering terjadi di Indonesia dan korban ataupun pelaku dari kasus tersebut sangatlah beragam, atau yang berarti pelaku tidaklah selalu laki-laki, perempuan juga bisa menjadi pelaku dalam kasus ini. Dan berbicara tentang pendapatku, menurutku kasus ini adalah salah satu kasus yang sangat tidak bermoral yang telah dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kampus yang pada awalnya adalah tempat kita untuk belajar, untuk bersosialisasi, dan lain sebagainya, mungkin akan menjadi tempat yang menyeramkan bagi para korban, dan mungkin akan menyebabkan trauma, dan mungkin juga akan berpengaruh pada mental mereka. Dan berbicara tentang bagaimana sih sudut pandang Pancasila, atau bagaimana pendapat Pancasila tentang kasus tersebut adalah, seperti yang kita ketahui, Pancasila berarti adalah akal, pikiran, dan perbuatan rakyat Indonesia, dan secara otomatis perlakuan dari kasus tersebut sudah sangat menyimpang isi dari Pancasila tersebut atau arti dari Pancasila tersebut. Dan sesuai dengan Pancasila, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021, dan mungkin ini bisa menjadi tempat para korban untuk melapor dan bisa memberikan kesejahteraan di lingkungan kampus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelia Jessica Putri. Di sini saya akan berpendapat mengenai kekerasan seksual yang ada di kampus. Teman-teman, sebelumnya kalian pasti udah pada dengar dong berita tentang kekerasan seksual yang ada di beberapa kampus. Menurut saya itu merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat disayangkan nih. Apalagi tindakan tersebut dilakukan di lingkungan pendidikan. Karena para korban ini tujuan awal mereka datang ke kampus itu sebenarnya untuk belajar atau untuk menuntut ilmu, tetapi mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang kadang bisa menyebabkan trauma serta tekanan batin. Kalau kita kaitkan perilaku ini dengan Pancasila, tentu perbuatan ini sudah melanggar beberapa poin dari sila-sila Pancasila. Pelanggaran pertama yaitu ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak ada agama yang mengajarkan tindakan atau perbuatan yang tidak baik tersebut, serta kurangnya pendidikan agama daripada oknum-oknum tersebut. Pelanggaran kedua yaitu ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana para korban ini seharusnya mendapat kasih sayang serta ajaran yang baik, tetapi mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik serta perlakuan yang tidak beradab tersebut. Yang ketiga, pelanggaran ketiga yaitu ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana korban tersebut tidak mendapat perlakuan yang tidak adil, yang dimana seringkali korban tersebut merasa takut untuk berbicara karena takut dikeluarkan dari kampus atau menjadi omongan orang-orang di sekitarnya. Serta kalau kita kaitkan Pancasila, kekerasan seksual dengan makna Pancasila, seperti yang telah Bapak Abrianto jelaskan sebelumnya, yaitu Pancasila adalah bentuk akal, pikiran, dan perilaku sebagai manusia Indonesia. Jadi apabila oknum-oknum melakukan kekerasan seksual tersebut, berarti oknum-oknum tersebut tidak mencerminkan perilaku atau kepribadian yang baik dan benar sebagai warga negara Indonesia. Sekian pendapat saya mengenai kekerasan seksual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divya Zahra dari Fakultas Psikologi dengan NIM 461220100191 ingin memaparkan tugas dengan tema kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, perlu kita ketahui bahwa fenomena terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah merupakan hal yang baru. Pelecehan ini kerap kali dilakukan oleh para oknum dari kalangan terpelajar, baik sesama pelajar, staf dan karyawan universitas maupun tenaga pendidik. Nah, dalam catatan tahunan atau Cata Hukum Perempuan 2018 terdapat 3.528 dari 13.384 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2014 sampai 2016, pelecehan seksual institusi pendidikan menempati posisi kedua terbanyak setelah pelecehan seksual di ranah private. Batasan pelecehan seksual yang dimaksud dalam perancangan kampanye sosial pelecehan seksual di lingkungan kampus sesuai dengan definisi pelecehan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan berupa semua sentuhan fisik maupun non-fisik yang menyasar seksualitas seperti siulan, pandangan, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi, colekan, gerakan dan isyarat dengan sifat seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan martabatnya, hingga dapat membahayakan keselamatan serta kesehatan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Alfa. Hari ini saya akan memberikan tanggapan mengenai kekerasan seksual di dalam kampus dari sudut pandang Pancasila. Menurut saya, kejadian kekerasan seksual dalam kampus ini sangat melanggar norma kesusilaan. Apalagi kejadian ini sedang marak terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban yang terdapat dalam Pancasila sila kedua. Lalu, adanya tindakan pelecehan seksual tersebut diakibatkan dari kurangnya pembelajaran dan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kita dapat mencegah pelecehan seksual dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mengetahui butir Pancasila dari sila pertama sampai kelima saja, tetapi harus diterapkan dan diimplementasikan dengan baik sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Catherine Putri dari Fakultas Psikologi dan NIM saya 46122010051. Hari ini saya akan membahas tentang kekerasan seksual di kampus. Dari kasus ini terdapat pelanggaran pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kekerasan seksual diantaranya terdapat pada faktor lingkungan, biologis, dan budaya. Relasi kuasanya sangat sering banget kita jumpai di kampus. Korban kekerasan sering sekali diam di saat dilecehkan dan juga tidak menolak. Kasus kekerasan seksual ini masih dianggap hal tabu dan hanya dianggap tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang memakan hak kemanusiaan korban. Korban kekerasan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, walaupun tidak jarang juga laki-laki mendapatkan kekerasan seksual. Dalam hal ini tentu melanggar norma pada masyarakat.
norma yang dilanggar berupa norma agama, norma adat, dan juga norma hukum. Suatu kasus yang cukup kompleks sehingga hanya bisa kita lihat dari satu sudut pandang saja. Terkadang kita juga selalu menghakimi satu orang saja dari ceritanya, dan mungkin juga melibatkan pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Mungkin juga faktor dari orang lain dan juga ada dorongan dari dirinya dia sendiri sehingga melakukan pelecehan seksual. Hal ini melibatkan terjadinya kurangnya pemahaman dan makna pentingnya bukti nilai Pancasila. Nilai yang sudah semestinya ditegakkan di kehidupan sehari-hari pada masyarakat, khususnya pada mahasiswa di kampus, agar lebih membentengi diri dan mengerti pentingnya menjaga hak asasi manusia lainnya. Moral kali ini juga sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya moral-moral generasi muda yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salia Amelia. Saya akan berpendapat tentang pelecehan seksual di kampus. Banyak yang terjadi pelecehan seksual di kampus kepada mahasiswi, banyak pelakunya seperti dosen, satpam, dan lain-lain. Padahal mahasiswi tersebut ke kampus, ke perkuliahan itu untuk menuntut ilmu, tetapi dia malah mendapatkan pelecehan seksual. Melihat maraknya pelecehan seksual, kita harus berhati-hati dan waspada. Kita dapat mencegah pelecehan seksual dengan menerapkan Pancasila, yaitu sila pertama. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dikutuk di dalam agama apapun. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regil Julian Boulevard dengan NIM 461-022-0101-69. Saya ingin membahas tugas Pancasila MKCU tentang kekerasan seksual dalam kampus. Menurut saya, kekerasan seksual dalam kampus berkaitan dengan beberapa sila di Pancasila kita, yaitu ada di poin 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, di poin 2, kemanusiaan adil dan beradab, sama di poin 5, keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia. Saya mau bahas dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di mana agama saya mengajarkan tidak pernah dibenarkan wanita berpakaian yang senonoh karena hal itu dapat memancing hasrat lelaki. Oleh karena itu, wanita bisa menempatkan pakaian di mana semestinya. Ya kalau ke kampus, jangan berpakaian yang senonoh karena akan menyebabkan pelecehan seksual dari lelaki yang ujung-ujungnya akan disalahkan lagi kepada lelaki. Dari poin 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari poin ini saya mau membahas kemanusiaan adil dan beradab dari cara kita berpakaian, berjalan, bertutur kata. Kalau dari pakaian dan cara berjalan, cara berbicara tidak menunjukkan beradab kita sebagai anak yang baik, bahwa akan timbul juga pelecehan-pelecehan seksual dan kekerasan seksual dari para pelaku-pelaku, baik mau itu pun lelaki maupun perempuan. Karena di Indonesia sekarang ini tidak hanya kekerasan lawan jenis, sekarang timbul kekerasan sama jenis. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk lebih membangun adab kita lagi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir ada di poin 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini menurut saya kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa bijak dalam keadilan sosial. Seperti banyaknya kasus-kasus pelecehan yang harus dicari tahu dulu penyebabnya, di mana pelecehan itu berasal, dan tidak langsung menyudutkan salah satu pelaku, baik lelaki maupun perempuan. Karena menurut saya itu bukan sila yang adil, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu saya minta
teman-teman semua untuk bisa bijak ke depannya dalam bersifat keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian tugas yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friska Salsabila dengan NIM 461220100778. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat Indonesia. Apa saja dampak dari keputusan tersebut serta apakah keputusan itu telah sesuai dengan penerapan sila pada Pancasila? Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia baru saja memberikan keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang tentunya hal ini sangat berdampak bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Yang sangat perlu diperhatikan ialah dampak langsung pada biaya transportasi dan juga kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Menurut saya, hal tersebut tidaklah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan penyesuaian harga BBM yang merembet ke harga kebutuhan pokok sehari-hari tidak selalu diimbangi dengan penyesuaian pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan rakyat. Bahkan dikhawatirkan akan banyaknya perusahaan yang memutus hubungan kerja karyawan dan menghentikan rekrutmen karyawan baru akibat kian mahalnya BBM untuk operasional perusahaan, serta meningkatkan angka pengangguran yang akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus dari sudut pandang Pancasila. Menurut saya, sila kedua merupakan harapan bangsa dan negara Indonesia yang sangat jelas bertujuan untuk membuat kesamaan derajat dan kesetaraan sesama manusia. Sedangkan kekerasan seksual berarti telah menodai makna sila kedua itu sendiri. Kekerasan atau pelecehan seksual dimanapun itu akan menimbulkan rasa trauma pada korbannya karena tidak mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Pelaku kekerasan seksual tidak mencerminkan manusia beradab seperti sila kedua. Bahkan kita menjadi saksi kekerasan seksual tetapi hanya diam saja. Itu juga mencerminkan tidak ada penerapan sila kedua di kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemegang kuasa di kampus, dosen-dosen, lembaga kemanusiaan, serta kita sebagai mahasiswa itu sendiri harus menggali kembali menerapkan makna Pancasila, terutama sila kedua, agar dapat memberikan solusi serta langkah-langkah konkret dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Feni Hidayat. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kenaikan BBM di Indonesia. BBM atau bahan bakar minyak saat ini sedang menjadi isu yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena BBM saat ini sedang naik. Harganya dapat 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Ini memicu keresahan warga. Hal ini sangat mengganggu bagi masyarakat baik ke menengah hingga ke bawah, menurut saya. Karena hal ini dapat mengganggu aktivitas mereka. Transportasi umum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hanandani Arimurti atau bisa dipanggil Nana. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Pancasila tentang bagaimana tanggapan saya terkait isu kenaikan harga BBM dan apa hubungannya dengan Pancasila menurut saya. Baik, di sini ada 3 alasan kenapa harga BBM melonjak. Yang pertama, ketidaktepatan sasaran pemerintah dalam pemberian subsidi BBM. Yang kedua, gejolak harga minyak dunia. Ketiga, murahnya harga minyak mentah di Indonesia. Pertama, gejolak minyak dunia menurut pemerintah sudah tidak bisa ditopang lagi dengan pemberian dana subsidi atau APBD. Padahal pemberian subsidi ini sudah meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebenarnya hal ini dikarenakan bukan karena harga gejolak minyak dunia, tetapi karena kesalahan pemberian subsidi BBM. Lalu pemerintah beralasan bahwa peningkatan harga BBM ini dipicu karena pemerintah akan memberikan dana yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM itu akan diberikan kepada 1. keluarga yang tidak mampu, 2. pekerja dengan minimal gaji 3,5 juta, dan yang ketiga transportasi umum, lalu yang keempat para nelayan. Lalu tentu saja kenaikan BBM ini akan meningkatkan inflasi kemiskinan di Indonesia. Mengapa begitu? Kenaikan BBM ini tidak hanya berdampak pada kenaikan harga solar, pertalite, pertamax yang naik, tetapi juga berhubungan dan berdampak kepada harga makanan pokok yang tentunya meningkat karena harga BBM naik. Sebenarnya menurut pandangan kita sebagai masyarakat dan menurut pandangan saya pribadi, hal ini dinilai justru membuktikan bahwa pemerintahan bagian ekonomi Indonesia itu telah gagal menaikkan kestabilitasan ekonomi masyarakat Indonesia. Justru dengan semakin meningkatnya harga BBM, itu akan semakin membuat masyarakat Indonesia yang tadinya kurang mampu menjadi semakin tidak mampu dan tidak akan berdampak apa-apa kepada orang-orang yang dinilai tadi salah menerima subsidi BBM. Orang-orang yang sudah mampu begitu. Jadi sebenarnya kenaikan harga BBM ini tidak bisa ditetapkan saja hanya karena pemerintah menilai ini salah arahnya BBM-nya. Gitu. Ini berkaitan dengan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dinilai tidak adil karena pemerintah hanya memandang dari sudut pemerintah saja dan tidak berdemokrasi dengan rakyat Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia adalah negara demokratis. Lalu pemerintah juga beralasan bahwa agar BBM ini tidak naik, kita sebagai masyarakat perlu membayar pajak. Tetapi sebenarnya dengan tertibnya masyarakat membayar pajak, ya tentu saja akan membantu itu meningkatkan kestabilan ekonomi di Indonesia. Tetapi masalah besarnya adalah bukan kepada masyarakat yang tidak teratur membayar pajak, tetapi tentang penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu berdampak kepada dana subsidi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat untuk bahan bakar kepada masyarakat Indonesia. Jika saja pemerintah Indonesia tidak ada yang melakukan penyelewengan dana, maka karena Indonesia hanya memandang dari satu sudut dan memutuskan secara sepihak saja, meskipun tentunya kita tahu pemerintah memiliki alasan-alasan lain, seperti pemerintah lebih ingin rakyat Indonesia menggunakan transportasi umum, pemerintah lebih ingin rakyat Indonesia lebih zero waste, atau pemerintah lebih ingin masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam menghijaukan Indonesia dengan menggunakan transportasi umum atau menggunakan sepeda atau yang lainnya. Tetapi sebagai pemerintah ekonomi justru tentunya ingin dinilai mereka sukses dalam menaikkan kestabilan ekonomi Indonesia. Untuk menaikkan kestabilan ekonomi Indonesia, harusnya pemerintah menaikkan subsidi BBM dan meninjau kembali arah
subsidi BBM digunakan untuk siapa yang boleh membeli BBM bersubsidi, begitu. Pasti ada caranya. Karena pemerintah hanya memutuskan sendiri dan tidak mengajak masyarakat untuk berdiskusi. Hal ini tentu menyinggung sila keempat, yaitu kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita akan mengambil poin permusyawaratannya. Di sini pemerintah dinilai kurang bermusyawarah dengan masyarakat. Oleh sebab itu terjadi adanya demo-demo karena masyarakat sebelumnya tidak mengetahui bahwa BBM ini kenapa naik. BBM ini apakah sudah ada upaya pemerintah untuk memikirkan alternatif lain selain meningkatkan harga BBM, begitu. Saya harap pemerintah dan masyarakat sama-sama dapat lebih bekerja sama untuk kedepannya dalam memutuskan suatu hal dan tidak hanya sepihak. Lalu juga saya berharap pemerintah bisa memikirkan segalanya dari berbagai perspektif yang tentunya objektif dan tidak berfokus hanya pada beberapa titik, tetapi juga memikirkan tentang instrumen lain seperti perbedaan gaji negara Indonesia dengan negara lain, atau pokoknya Indonesia tidak boleh menyamaratakan antara Indonesia dengan negara lainnya, karena tentu prinsip ekonomi suatu negara itu pasti berbeda-beda. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamelia Yusuf. Saya memilih topik kenaikan harga BBM. Harga BBM resmi naik di Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM tentu memiliki alasan. Alasannya adalah sebab anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat, dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun, sehingga jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus-menerus. Dan oleh sebab itu, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka tidak terjangkaunya subsidi dari APBN. Dari segi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga atau bahan-bahan pangan, barang-barang, dan lainnya. Dampaknya kenaikan harga BBM itu tersendiri bagi ekonomi adalah tingkat inflasi bisa tembus hingga 6%, sehingga menambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, menurunkan daya beli masyarakat, di mana masyarakat yang biasanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi harus mengurangi daya belinya, dikarenakan jika harga BBM naik, tentu saja bahan-bahan pangan dan barang lainnya itu juga akan menaik, sehingga menurunnya kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir, biaya distribusi barang naik dan melonjak. Dan menurut saya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM juga menunjukkan kelabilan pemerintah, karena keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tidak mempertimbangkan keadaan rakyat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, di mana akan lebih baik jika pemerintah mengurangi anggaran departemen penghematan energi listrik dan lain-lain, sehingga kebijakan menghemat anggaran tidak secara langsung memberatkan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Selain itu juga meski ada berbagai program untuk masyarakat kalangan ke bawah seperti bantuan sosial. Jadi pemerintah itu membuat
program bantuan sosial sekian untuk masyarakat menengah ke bawah dikarenakan harga BBM naikkan. Tetapi program subsidi bagi masyarakat tersebut tentu hanya bersifat sementara, sedangkan dampak kenaikan harga BBM itu tersendiri itu bersifat permanen bagi masyarakat. Tentunya pemerintah tidak bisa begitu saja mengumumkan kenaikan harga BBM. Dan menurut saya keterkaitannya kenaikan harga BBM dengan Pancasila adalah yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kedua ini erat kaitannya dengan kemanusiaan. Di kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan bagaimana nasib rakyat setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Berkaitan dengan sila kedua ini, kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah manusiawi belum? Di mana Indonesia kan berpenduduk itu 273,5 juta, yang diantaranya 26,16 juta atau setara dengan 9,54% ini penduduk menengah ke bawah dari total populasi yang ada di Indonesia. Sedangkan jika harga BBM ini naik, persentase itu akan juga menaik tentunya, sehingga harga persentase tersebut naik terus menerus sehingga perekonomian di Indonesia tidak stabil. Yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kenaikan harga BBM yang baru-baru ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Sebagai contoh, mahasiswa berdemo tentang penolakan kenaikan harga BBM. Namun unjuk rasa tersebut tentu dapat menyebabkan perselisihan antara pro dan kontra. Ya, dan yang terakhir, sila keempat, kebijakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Dalam berita yang beredar, kenaikan BBM ini tidak melalui persetujuan DPR dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sedangkan sila keempat semua kebijakan termasuk kenaikan BBM harus melalui musyawarah yang mufakat. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Ini hanya pendapat atau opini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Naura dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menanggapi tentang kekerasan seksual di area kampus. Seksual itu termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab. Kenapa sih kekerasan seksual bisa terjadi di area kampus? Padahal kan itu tempat kita belajar, menuntut ilmu. Kekerasan seksual itu terjadi di kampus, misalnya kayak pelaku nih bisa jadi memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban. Ada banyak mahasiswa yang mengalami kekerasan dan itu pelakunya adalah dosennya sendiri karena ketimpangan kekuasaan yang lebih tinggi dari antara pelaku dan korban itu. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang ada di kampus misalnya kayak ngomentarin orang dengan istilah seksis dan nggak bikin orang itu nggak nyaman, terus bahkan sampai menyentuh, dan kadang korbannya itu bingung apa itu termasuk tergolong kekerasan seksual atau bukan. Terus ini harusnya jadi perhatian sih. Sekian deh dari aku.